bikin nangis. Setelah menikah aku dibuat syok. Ternyata suami ternyata gay. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, menikah dengan Mas Aryo setelah menjalin hubungan selama beberapa tahun. Perjalanan cinta kami tidak selalu mulus. Tetapi setiap tantangan yang kami hadapi justru semakin menguatkan hubungan kami. Mas Aryo adalah pria yang perhatian, lembut, dan penuh tanggung jawab. Ketika dia melamarku, aku tidak ragu untuk menerimanya. Aku merasa telah menemukan pasangan hidup yang sempurna, seseorang yang akan selalu berdiri di sampingku dalam suka dan duka. Pernikahan kami berlangsung dengan penuh kebahagiaan. Keluarga besar dari kedua belah pihak berkumpul untuk merayakan momen sakral itu. Aku masih ingat bagaimana ibuku menatapku dengan mata berkaca-kaca saat aku mengucapkan janji setia di hadapan penghulu. Baginya, kebahagiaanku adalah segalanya. Saat itu, aku yakin hidupku akan berjalan dengan indah, penuh warna bersama Mas Aryo. Setelah menikah, kami menempati rumah yang sudah lama diimpikan. Tidak terlalu besar, tetapi cukup nyaman untuk memulai kehidupan baru sebagai suami istri. Aku memilih untuk berhenti bekerja dan fokus mengurus rumah tangga. Aku ingin menjadi istri yang baik, memastikan rumah selalu rapi dan makanan selalu tersedia saat Mas Aryo pulang kerja. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuknya, mengantarnya sampai ke depan pintu, dan memberinya ciuman sebelum dia berangkat kerja. Rasanya seperti menjalani kisah cinta di dalam dongeng. Tidak butuh waktu lama bagi kami untuk mendapatkan anugerah terindah. Aku hamil, dan kabar itu membawa kebahagiaan luar biasa dalam pernikahan kami. Mas Aryo sangat perhatian selama masa kehamilanku. Dia selalu memastikan aku tidak kelelahan, membelikanku makanan yang aku idamkan, dan sering mengelus perutku sambil berbisik lembut kepada calon bayi kami. Setiap kali dia pulang kerja, dia selalu menyempatkan diri untuk bercerita tentang harinya, lalu mendengarkanku berbagi cerita tentang perkembangan kehamilanku. Saat itu, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ketika Vino lahir, kebahagiaan kami semakin lengkap. Aku masih ingat bagaimana Mas Aryo menitikkan air mata saat pertama kali menggendong bayi kecil kami. Dia mencium keningku dan berulang kali mengucapkan terima kasih karena telah memberinya seorang anak laki-laki yang tampan dan sehat. Kehadiran Vino membawa warna baru dalam hidup kami. Aku yang sebelumnya hanya berperan sebagai seorang istri, kini juga menjadi seorang ibu. Aku menjalani hari-hari penuh dengan kesibukan mengurus bayi, tetapi aku tidak pernah merasa lelah. Mas Aryo juga sangat membantu, meskipun pekerjaannya di kantor cukup menyita waktu. Aku merasa bahwa kami adalah keluarga kecil yang sempurna. Setiap akhir pekan, kami selalu menghabiskan waktu bersama. Kadang kami pergi ke taman untuk mengajak Vino berjalan-jalan. Kadang hanya bersantai di rumah sambil menonton film. Aku merasa sangat bahagia. Seolah-olah tidak ada satu hal pun yang kurang dalam hidupku. Aku yakin, kebahagiaan ini akan berlangsung selamanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa ada badai besar yang sedang menunggu di depan. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan ketika Mas Aryo mulai sering menyebut nama Surya dalam percakapan kami. Dia adalah rekan kerja Mas Aryo di kantornya. Seseorang yang katanya sangat cerdas, ambisius, dan memiliki semangat kerja tinggi. Mas Aryo sering menceritakan bagaimana Surya membantunya dalam berbagai proyek, bagaimana mereka bisa berdiskusi berjam-jam tanpa merasa bosan, dan bagaimana Surya adalah orang yang bisa dia andalkan dalam segala hal. Aku senang mendengar Mas Aryo memiliki teman baik di tempat kerja, karena aku tahu betapa pentingnya memiliki lingkungan kerja yang nyaman. Suatu hari, Mas Aryo mengajakku dan Vino bertemu dengan Surya. Kami pergi makan malam bersama di sebuah restoran keluarga. Saat pertama kali bertemu,
Aku melihat Surya sebagai sosok yang ramah dan menyenangkan. Dia memiliki senyum yang mudah dan cara bicara yang sopan. Dia juga terlihat sangat dekat dengan Mas Aryo, seperti dua sahabat lama yang sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Aku tidak merasa ada yang aneh. Bagiku, mereka hanya dua pria yang menikmati persahabatan yang sehat. Setelah pertemuan itu, Surya semakin sering muncul dalam kehidupan kami. Tidak hanya di cerita Mas Aryo, tetapi juga secara langsung. Kadang-kadang, Mas Aryo mengajaknya mampir ke rumah setelah pulang kerja, hanya untuk sekadar berbincang sambil menikmati secangkir kopi. Aku tidak keberatan. Lagi pula, rumah kami selalu terbuka untuk teman-teman Mas Aryo. Aku ingin menjadi istri yang pengertian, seseorang yang bisa memberikan kebebasan pada suaminya untuk tetap bersosialisasi tanpa merasa terkekang oleh pernikahan. Waktu berlalu, dan kehadiran Surya semakin terasa seperti bagian dari keseharian kami. Dia tidak hanya datang sesekali, tetapi hampir setiap minggu. Kadang aku heran, apakah dia tidak punya kehidupan sendiri di luar pekerjaan? Namun, aku tidak pernah mengutarakan keherananku itu. Aku hanya berpikir bahwa mungkin dia merasa nyaman dengan kami. Mungkin dia menganggap rumah kami sebagai tempat persinggahan yang hangat di sela-sela kesibukannya. Yang membuatku lebih percaya diri adalah cara Surya berinteraksi dengan Vino. Dia tampak sangat menyukai anakku, bahkan sering membawakan mainan kecil atau camilan setiap kali berkunjung. Vino juga tampaknya menyukai kehadiran Surya. Mereka sering bermain bersama, tertawa, dan sesekali Surya menggendong Vino sambil bercerita tentang berbagai hal. Bagiku, ini adalah hal yang baik. Aku merasa bersyukur karena suamiku memiliki teman baik yang juga bisa menyayangi anak kami. Namun, ada satu hal yang mulai terasa aneh bagiku. Setiap kali Surya ada di rumah, Mas Aryo terlihat lebih bahagia dari biasanya. Wajahnya berbinar, suaranya lebih hidup, dan dia tampak lebih santai. Tentu saja, aku senang melihat suamiku bahagia, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul dalam benakku. Bukankah seharusnya aku, istrinya, yang menjadi sumber kebahagiaannya? Bukankah keluarganya seharusnya menjadi prioritas utama dalam hidupnya? Tapi aku menepis semua pikiran negatif itu. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya terlalu sensitif. Lagi pula, setiap orang butuh teman, bukan? Aku tidak ingin menjadi istri yang posesif dan membatasi ruang gerak suamiku. Aku percaya pada Mas Aryo. Aku percaya bahwa pernikahan kami cukup kuat untuk tidak tergoyahkan oleh hal-hal kecil seperti ini. Malam itu, setelah makan malam bersama, Mas Aryo dan Surya terlihat sangat akrab, berbincang panjang lebar tentang pekerjaan, proyek terbaru di kantor, dan sesekali membahas hal-hal ringan seperti film atau musik yang mereka sukai. Aku duduk di sofa, menggendong Vino yang mulai mengantuk, sesekali tersenyum mendengar percakapan mereka. Suasana rumah terasa hangat, seperti biasanya saat ada tamu yang datang. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka berbicara. Tidak seperti biasanya, Mas Aryo tampak begitu lepas, begitu nyaman, seolah-olah dia bisa menjadi dirinya sendiri sepenuhnya di hadapan Surya. Ketika malam semakin larut dan Vino sudah tertidur di pangkuanku, aku bersiap untuk masuk ke kamar. Namun, sebelum aku berdiri, Mas Aryo tiba-tiba berkata, "Dik, Surya capek banget habis acara kantor tadi. Bolehkah dia menginap di sini malam ini?" Aku terkejut mendengar permintaan itu. Bukan karena keberatan, tapi karena ini adalah pertama kalinya Mas Aryo meminta temannya menginap. Selama ini, jika ada rekan kerjanya yang berkunjung, mereka selalu pulang setelahnya. Namun, aku tidak melihat alasan untuk menolak. Lagi pula, ini hanyalah satu malam, dan kamar tamu kami juga selalu siap untuk digunakan. Aku pun mengangguk dan tersenyum. Tentu saja, nggak masalah. Kamar tamu masih rapi, jadi Surya bisa tidur di sana. Surya tampak ragu sejenak, tetapi kemudian tersenyum dan berkata,
Terima kasih, Mbak Dinda. Maaf merepotkan. Aku menggeleng kecil. Nggak apa-apa. Anggap saja rumah sendiri. Aku lalu membawa Vino ke kamar, membaringkannya di tempat tidur, dan menyelimutinya dengan lembut. Saat aku kembali ke ruang tamu untuk merapikan meja, Mas Aryo dan Surya masih asyik berbincang. Mereka duduk berhadapan di ruang tengah, dengan secangkir kopi di masing-masing tangan. Aku bisa mendengar suara tawa kecil dari keduanya, seolah ada sesuatu yang lucu dalam percakapan mereka. Aku memperhatikan sebentar, lalu memutuskan untuk tidak mengganggu. Sejak malam itu, kebiasaan baru mulai terbentuk di rumah kami. Jika sebelumnya Surya hanya sesekali berkunjung, kini dia datang hampir setiap hari. Kadang-kadang dia hanya mampir sebentar setelah jam kerja, duduk di ruang tamu sambil berbincang dengan Mas Aryo, tetapi seringkali dia menginap. Mas Aryo tidak lagi meminta izin kepadaku seperti pertama kali. Dia hanya memberitahu, seolah kehadiran Surya sudah menjadi hal yang wajar di rumah kami. Aku mencoba menganggap semuanya baik-baik saja. Aku meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah persahabatan yang erat antara dua pria yang memiliki banyak kesamaan. Mas Aryo selalu berkata bahwa Surya adalah rekan kerja yang paling dia percayai. Seseorang yang bisa dia ajak berbagi keluh kesah tanpa takut dihakimi. Aku ingin menjadi istri yang pengertian, yang tidak mencurigai suaminya tanpa alasan yang jelas. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa keberadaan Surya bukan sekadar persahabatan biasa. Aku mulai memperhatikan perubahan kecil dalam sikap Mas Aryo. Setiap kali Surya datang, dia terlihat lebih ceria, lebih santai, seolah-olah keberadaan pria itu membawa kebahagiaan yang tidak bisa aku berikan. Kadang-kadang, aku melihat mereka berbicara dengan suara rendah, tertawa kecil seakan berbagi sesuatu yang hanya mereka berdua yang mengerti. Aku ingin bergabung dalam percakapan mereka, tetapi setiap kali aku mencoba, mereka selalu tampak canggung, seolah aku adalah orang luar dalam hubungan mereka. Yang membuatku semakin merasa tidak nyaman adalah bagaimana Surya mulai mengambil tempat dalam kehidupan kami. Jika sebelumnya dia hanya tamu, sekarang dia seperti bagian dari rumah ini. Dia tidak segan-segan mengambil air minum sendiri dari kulkas, terkadang membantuku di dapur dengan santai seolah-olah dia sudah menjadi anggota keluarga. Bahkan, Vino pun mulai terbiasa dengan kehadirannya, memanggilnya Om Surya dengan akrab. Awalnya, aku mencoba untuk tetap bersikap ramah, tetapi ada perasaan yang menggangguku. Aku mulai menyadari bahwa setiap kali Surya datang, Mas Aryo lebih sering mengabaikanku. Jika dulu dia selalu menyempatkan waktu untuk membantuku merapikan rumah atau sekadar mengobrol sebelum tidur, kini dia lebih sering menghabiskan waktu dengan Surya. Bahkan saat aku sudah masuk kamar lebih dulu, dia masih tetap terjaga di ruang tamu bersama pria itu, berbincang hingga larut malam. Aku tidak ingin terlalu banyak berprasangka, tetapi perasaanku mulai tidak tenang. Aku ingat malam-malam ketika aku terbangun dan menemukan tempat tidur di sampingku kosong. Ketika aku mencarinya, aku selalu menemukannya bersama Surya, di ruang tamu, di dapur, atau bahkan di balkon kamar tamu. Aku tidak pernah mendengar percakapan mereka secara jelas, tetapi ada sesuatu dalam cara mereka berbicara yang membuatku merinding. Aku mencoba membicarakan hal ini dengan Mas Aryo, tetapi dia selalu menanggapinya dengan santai. Surya itu sahabatku, Dik, katanya suatu malam ketika aku mencoba mengungkapkan perasaanku. Aku nyaman ngobrol sama dia. Apa salahnya? Aku tidak bisa membantah. Tidak ada alasan konkret bagiku untuk menuduhnya yang bukan-bukan. Tidak ada bukti bahwa ada sesuatu yang salah dalam hubungan mereka. Aku hanya merasa ada yang berbeda. Dan perasaan itu semakin sulit aku abaikan setiap hari. Hingga akhirnya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku yang terlalu sensitif, ataukah ada sesuatu yang benar-benar berubah dalam pernikahan kami? Malam itu, aku terbangun dalam keadaan gelisah. Suhu kamar terasa dingin,
dan ketika aku meraba sisi tempat tidur di sebelahku, aku tidak merasakan kehangatan tubuh Mas Aryo di sana. Mataku terbuka perlahan, dan aku menatap sekeliling kamar yang gelap. Vino masih terlelap dengan nafasnya yang tenang. Tetapi kehadiran suamiku yang hilang di tempat tidur membuat dadaku berdebar tidak nyaman. Awalnya, aku mencoba menenangkan diri. Mungkin Mas Aryo hanya pergi ke kamar mandi atau ke dapur untuk mengambil air. Namun, ketika aku menunggu beberapa menit dan tidak ada tanda-tanda dia kembali, perasaanku semakin tidak enak. Aku akhirnya bangkit dari tempat tidur, merapatkan selendang di pundakku, lalu berjalan perlahan keluar kamar dengan hati-hati agar tidak membangunkan Vino. Rumah terasa begitu sunyi. Aku melihat ke arah ruang tamu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Lampu di sana sudah dimatikan, hanya menyisakan cahaya redup dari lampu tidur kecil di sudut ruangan. Aku kemudian berjalan ke dapur, berharap menemukan Mas Aryo sedang menuang air minum, tetapi dapur pun kosong. Aku mulai merasa aneh. Jika Mas Aryo tidak di ruang tamu dan tidak di dapur, lalu di mana dia? Aku mengedarkan pandangan ke seluruh rumah, dan akhirnya pandanganku tertuju pada pintu kamar tamu yang sedikit terbuka. Dari celah pintu itu, aku bisa melihat lampu di dalam kamar masih menyala, dan terdengar suara pelan dari dalam. Jantungku berdebar kencang saat aku mendekati kamar tamu. Langkahku terasa berat, seolah-olah tubuhku sendiri tidak ingin melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Namun, dorongan rasa ingin tahu dan kegelisahan dalam hatiku terlalu kuat untuk diabaikan. Aku pun berdiri di depan pintu dan mengintip melalui celahnya. Di dalam kamar, aku melihat Mas Aryo dan Surya duduk di balkon kecil yang terhubung dengan kamar tamu. Mereka duduk berdekatan, masing-masing memegang secangkir kopi dan sebatang rokok di tangan. Mas Aryo tampak begitu santai, sementara Surya menatapnya dengan ekspresi yang sulit aku tafsirkan, antara kekaguman dan sesuatu yang lebih dalam. Aku mencoba menangkap percakapan mereka, tetapi suara mereka terlalu pelan untuk bisa kudengar dengan jelas. Namun, ada sesuatu dalam bahasa tubuh mereka yang membuat hatiku mencelos. Mas Aryo tertawa kecil pada sesuatu yang dikatakan Surya, lalu menepuk bahunya dengan lembut, sebuah gestur yang terlihat begitu akrab dan intim. Aku berdiri di sana cukup lama, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku ingin masuk dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan, tetapi aku takut terdengar seperti istri yang curiga tanpa alasan. Lagi pula, apa yang bisa aku tuduhkan? Bahwa suamiku sedang duduk dengan seorang teman di balkon, menikmati kopi dan mengobrol di malam hari? Itu bukan sesuatu yang salah, bukan? Tapi mengapa aku merasa ada sesuatu yang tidak beres? Aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamar tanpa membuat suara. Aku berbaring di samping Vino, menatap langit-langit dengan pikiran yang berkecamuk. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah imajinasiku yang berlebihan. Mungkin aku hanya lelah. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Namun, sejak malam itu, kecurigaan mulai tumbuh dalam benakku. Aku mulai lebih memperhatikan setiap gerak-gerik Mas Aryo. Aku mulai menghitung seberapa sering Surya datang, seberapa lama mereka menghabiskan waktu bersama, dan bagaimana sikap Mas Aryo berubah setiap kali pria itu ada di dekatnya. Aku tidak ingin berpikir yang tidak-tidak. Aku tidak ingin merusak pernikahanku dengan prasangka buruk. Tapi semakin aku mencoba menepis perasaan itu, semakin aku merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari mataku. Dan entah mengapa, perasaan itu semakin hari semakin sulit untuk diabaikan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan perasaan yang semakin berat. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Setiap kali Mas Aryo dan Surya bersama, aku merasakan ada dinding tak kasat mata yang membatasi aku dari mereka. Bahkan ketika kami duduk di satu ruangan, aku tetap merasa tidak benar-benar ada di sana, seperti aku hanyalah latar belakang dalam kehidupan mereka. Yang paling menyakitkan adalah bagaimana aku mulai merasa tidak dihargai.
Jika dulu Mas Aryo selalu meminta pendapatku tentang pekerjaannya, kini semua cerita itu hanya dia bagi dengan Surya. Aku tidak lagi menjadi tempatnya berbagi keluh kesah atau mencari solusi. Setiap kali aku bertanya tentang sesuatu yang terjadi di kantornya, dia hanya menjawab singkat atau bahkan langsung mengalihkan pembicaraan. Tapi ketika Surya ada di rumah, mereka bisa berbicara selama berjam-jam, tertawa bersama, berbagi cerita yang hanya mereka pahami. Aku mulai bertanya-tanya, kapan terakhir kali Mas Aryo benar-benar menghabiskan waktu berkualitas denganku? Kapan terakhir kali dia menatapku dengan penuh cinta, seperti yang dia lakukan di awal pernikahan kami? Rasanya seolah aku perlahan menghilang dari pandangannya, sementara Surya semakin mengambil tempat yang dulu adalah milikku. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan kesibukan rumah tangga. Aku fokus mengurus Vino, memastikan dia tetap ceria dan tidak terpengaruh dengan perubahan atmosfer di rumah. Tapi anak kecil memiliki insting yang tajam. "Ma, kenapa Papa lebih sering main sama Om Surya?" tanyanya suatu malam ketika aku menemaninya tidur. Pertanyaannya menohok tepat di dadaku. Aku mencoba tersenyum, menyembunyikan kekhawatiranku. "Papa memang dekat sama Om Surya, sayang. Mereka sahabatan." Vino mengangguk kecil, tetapi tatapan matanya menunjukkan bahwa dia juga merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku tahu, anak sekecil dia pun bisa merasakan perubahan dalam keluarga kami, dan itu membuatku semakin tidak tenang. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sesuatu yang membuat kecurigaanku semakin kuat. Saat aku sedang merapikan kamar, aku menemukan selembar struk pembayaran hotel di dalam saku celana Mas Aryo yang sudah kotor di keranjang cucian. Aku mengambilnya, membaca tulisan yang tertera di atasnya. Dadaku terasa sesak. Aku mencoba mencari alasan. Mungkin ini hanya bagian dari pekerjaan Mas Aryo. Mungkin ada acara kantor yang membuatnya harus menginap. Tapi hatiku berkata lain. Aku menggenggam kertas itu erat, berusaha menenangkan diri, tetapi tubuhku gemetar. Malam itu, aku memutuskan untuk menguji Mas Aryo. Ketika dia pulang, aku menyambutnya dengan senyum hangat, seolah tidak ada yang mengganjal dalam pikiranku. Aku menunggu momen yang tepat, lalu dengan suara lembut aku bertanya, "Mas, 2 hari yang lalu kamu bilang pulang larut karena kerjaan, ya?" Dia yang sedang melepas sepatu mengangguk tanpa menatapku. "Iya, ada lemburan sama tim." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu dengan hati-hati aku mengeluarkan struk hotel yang aku temukan tadi. Aku meletakkannya di atas meja. "Kalau gitu, ini apa?" Wajahnya langsung berubah. Dia menatap struk itu dengan ekspresi terkejut, lalu dengan cepat mencoba mengambilnya. Aku menarik tanganku lebih dulu. "Aku bisa jelasin," katanya dengan nada gugup. Aku menunggu. Menunggu alasan yang akan dia buat. Menunggu kebohongan apalagi yang akan dia ucapkan. Dia menarik napas, lalu tersenyum kecil, seolah ingin meredakan keteganganku. "Itu bukan seperti yang kamu pikirkan, Dik. Aku sama Surya memang kesana, tapi cuma buat istirahat sebentar. Kita habis kerja lembur dan terlalu capek buat pulang." Aku menatapnya dalam-dalam, mencari tanda kejujuran dalam sorot matanya. Tapi yang aku lihat hanyalah kepanikan yang coba dia sembunyikan. "Jadi kamu tidur satu kamar?" tanyaku, mencoba tetap tenang. Dia terdiam sejenak. "Iya, memang apa salahnya kalau sesama laki-laki satu kamar? Kecuali kalau aku sekamar dengan perempuan lain." Dadaku terasa semakin sesak. Aku ingin percaya. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya kebetulan, bahwa tidak ada yang aneh dalam hubungan mereka. Tapi terlalu banyak tanda-tanda kecil yang telah aku abaikan, dan semuanya kini mulai terhubung menjadi gambaran yang lebih besar. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara napas Mas Aryo yang teratur di sampingku. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku siap untuk menerima kebenaran,
Jika ternyata kecurigaanku benar, apakah aku siap menghadapi kenyataan bahwa pernikahanku mungkin sudah lama hancur, dan aku hanya berpura-pura tidak melihatnya? Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, aku tidak bisa lagi mengabaikan tanda-tanda kecil ini. Aku harus mencari kebenaran, meskipun aku takut dengan apa yang akan aku temukan. Sejak menemukan struk hotel itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku merasa seperti hidup dalam dua dunia yang bertabrakan. Di satu sisi, aku masih menjadi istri Mas Aryo, menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga yang baik, tersenyum di depan Vino, menyiapkan sarapan untuk suamiku setiap pagi. Tapi di sisi lain, ada ketakutan dan kecurigaan yang terus menggerogoti hatiku, seolah-olah aku berdiri di tepi jurang yang siap runtuh kapan saja. Aku tahu, jika aku ingin menemukan kebenaran, aku tidak bisa hanya menunggu dan berharap semuanya terungkap dengan sendirinya. Aku harus bertindak. Aku harus mencari tahu, meskipun aku takut dengan apa yang mungkin aku temukan. Malam itu, saat Mas Aryo sudah tertidur, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap ponselnya yang tergeletak di meja samping. Aku tahu dia tidak pernah lagi meninggalkan ponselnya sembarangan. Tetapi malam ini dia tampaknya terlalu lelah untuk menyimpannya dengan hati-hati seperti biasanya. Tanganku gemetar saat aku mengambil ponsel itu. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diriku bahwa aku memiliki hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam pernikahanku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menekan layar ponsel. Layar terkunci. Aku mencoba beberapa kombinasi angka yang mungkin digunakan Mas Aryo, tapi tidak ada yang berhasil. Aku menggigit bibir, menatap wajahnya yang tertidur pulas. Rasa frustrasi membuncah dalam dadaku. Aku kembali meletakkan ponselnya, lalu berbaring di sampingnya dengan mata yang tetap terbuka. Jika aku tidak bisa mendapatkan jawaban dari ponselnya, maka aku harus mencarinya dengan cara lain. Keesokan harinya, aku mulai lebih memperhatikan gerak-gerik Mas Aryo. Aku mencatat kapan dia berangkat kerja, kapan dia pulang, dan bagaimana suasana hatinya setiap kali dia kembali ke rumah. Aku juga mulai memperhatikan pola percakapannya dengan Surya. Seberapa sering mereka bertemu, apakah mereka selalu pergi berdua, dan apa alasan yang selalu dia berikan padaku. Setiap kali Mas Aryo pulang lebih larut dari biasanya, aku menandai tanggalnya di buku catatan kecil yang kusimpan di laci meja rias. Aku ingin tahu apakah ada pola tertentu dalam kebiasaan barunya ini. Semakin banyak aku mengamati, semakin jelas bahwa nama Surya selalu menjadi alasan di balik setiap keterlambatan Mas Aryo. Aku merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suamiku, tapi aku masih belum memiliki bukti yang cukup kuat. Aku butuh sesuatu yang lebih dari sekadar firasat. Aku butuh fakta. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih nekat. Saat Mas Aryo berangkat kerja, aku menunggu beberapa saat sebelum menghubungi kantornya. Aku ingin memastikan apakah dia benar-benar ada di sana atau tidak. Selamat pagi, ini kantor PT Mandala Perkasa. Ada yang bisa saya bantu? Suara seorang resepsionis terdengar di telepon. Aku menelan ludah, berusaha agar suaraku terdengar biasa saja. Selamat pagi, saya Dinda, istri dari Pak Aryo. Saya ingin memastikan apakah suami saya ada di kantor hari ini. Oh, sebentar, Bu. Aku mendengar suara kertas yang dibolak-balik. Beberapa detik kemudian, perempuan itu kembali berbicara. Maaf, Bu, Pak Aryo hari ini tidak masuk kantor. Katanya ada urusan di luar. Dadaku berdegup kencang. Jadi, dia berbohong. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar, mencoba memahami apa yang baru saja kudengar. Jika dia tidak ke kantor, lalu kemana dia pergi? Aku duduk di tepi tempat tidur, pikiranku berkecamuk. Aku bisa saja menunggunya pulang dan menanyanya langsung, tapi aku tahu dia hanya akan memberi alasan lain yang terdengar masuk akal. Tidak, aku tidak bisa hanya bertanya.
Aku harus melihatnya sendiri. Aku mengambil tas dan mengenakan jaket, lalu meninggalkan rumah dengan perasaan yang bercampur aduk. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa terus membiarkan diriku hidup dalam ketidakpastian. Aku menghubungi salah satu teman lamaku yang bekerja sebagai resepsionis di hotel yang kemarin aku temukan bil di saku Mas Aryo. Aku pernah mendengar bahwa hotel itu sering digunakan untuk pertemuan bisnis, tetapi juga sering menjadi tempat pertemuan rahasia bagi orang-orang yang ingin menyembunyikan sesuatu. "Tiara, kamu sibuk?" tanyaku ketika dia mengangkat telepon. "Enggak, ada apa, Din?" "Aku cuma mau nanya, kalau ada seseorang yang menginap di hotelmu, bisa nggak aku tahu informasinya?" Tiara terdiam sejenak. "Maksudmu siapa?" "Mas Aryo." Tiara menghela napas. "Dinda, aku bisa kena masalah kalau ngasih tahu tamu hotel ke orang lain." Aku menggigit bibir. "Tolong, Tia. Aku cuma mau tahu apakah suamiku benar-benar di sana atau tidak. Aku nggak akan melakukan hal yang bisa merugikanmu." Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aku nggak bisa ngasih tahu detailnya, tapi aku bisa bilang kalau nama Mas Aryo ada di daftar tamu hari ini." Darahku seakan berhenti mengalir. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Dengan siapa?" tanyaku pelan. Tiara terdiam lagi. Lalu dia berkata, "Dinda, Mas Aryo bersama seorang laki-laki." Aku menggenggam ponsel erat-erat. Hatiku terasa nyeri, seperti ditusuk sesuatu yang tajam. Aku ingin menangis, tetapi air mataku tidak keluar. Aku duduk diam di dalam mobil, menatap lurus ke depan. Aku bisa saja langsung menuju hotel itu dan menghadapi mereka. Aku bisa saja masuk ke dalam, mencari kamar mereka, dan memaksa Mas Aryo untuk mengakui semuanya. Tapi aku tahu, aku tidak bisa bertindak gegabah. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Aku butuh kepastian yang tak bisa disangkal. Hari itu, aku mengambil keputusan besar. Aku akan mengikuti Mas Aryo, akan mencari tahu dengan mataku sendiri. Aku akan menemukan kebenaran, berapapun harga yang harus kubayar. Dan jika kebenaran itu lebih menyakitkan dari yang kubayangkan, maka aku harus siap menghadapi kenyataan, meskipun itu berarti akhir dari pernikahan kami. Hari itu terasa lebih lambat dari biasanya. Setiap detik berlalu seperti siksaan, seolah dunia sedang mengujiku dengan kesabaran yang hampir habis. Sejak pagi, aku sudah mempersiapkan diriku. Aku memastikan Vino tertidur lebih awal, meninggalkan rumah dengan hati-hati, dan membawa ponsel serta kamera kecil yang sudah kuisi baterainya penuh. Aku tahu, malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Mas Aryo tadi sore memberitahuku bahwa dia harus menghadiri acara kantor di sebuah restoran di pusat kota. Aku pura-pura percaya, mengangguk dan tersenyum saat dia menjelaskan detail yang terasa begitu rapi. Terlalu rapi untuk seseorang yang mengatakan sesuatu dengan spontan. Dia bahkan menyebut nama-nama rekan kerja yang akan hadir, seolah ingin meyakinkanku bahwa tidak ada yang perlu dicurigai. Aku menunggu beberapa saat setelah dia pergi sebelum keluar rumah. Aku mengenakan hoodie hitam dan celana jeans agar tidak menarik perhatian. Aku tidak pernah membayangkan diriku berada dalam situasi seperti ini, mengikuti suamiku sendiri, mencoba mengungkap kebenaran yang mungkin akan menghancurkanku. Di jalan, tanganku berkeringat di atas setir. Aku mengikuti mobil Mas Aryo dari jarak yang cukup jauh, memastikan agar dia tidak menyadari keberadaanku. Jalanan malam tidak terlalu ramai, memudahkan aku untuk tetap mengawasi pergerakannya. Aku berharap dia benar-benar menuju restoran seperti yang dia katakan. Aku berharap aku salah. Aku berharap ini semua hanya ketakutanku yang berlebihan. Namun, harapanku hancur saat melihat mobilnya belok ke arah yang berbeda. Bukan menuju restoran, melainkan ke sebuah hotel yang kemarin aku mendapat kabar dari Tiara. Jantungku berdetak begitu kencang hingga rasanya ingin meledak. Aku menggigit bibir,
mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata. Aku memberhentikan mobilku di seberang jalan, menonton dengan napas tertahan saat Mas Aryo memarkirkan mobilnya. Dia tidak sendirian. Surya sudah menunggu di depan hotel, mengenakan kemeja rapi dan tersenyum lebar saat melihat kedatangan suamiku. Aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka berpelukan sejenak sebelum berjalan masuk ke dalam hotel. Tanganku gemetar saat mengambil kamera kecil yang kubawa. Dengan tangan yang bergetar, aku memotret mereka dari kejauhan. Aku merasa seperti orang asing dalam hidupku sendiri. Laki-laki yang selama ini tidur di sampingku, yang memberiku janji setia, kini berdiri di depan hotel bersama pria lain dengan cara yang lebih mesra daripada bagaimana dia memperlakukanku selama berbulan-bulan terakhir. Aku mengamati mereka memasuki lobi hotel, kemudian berjalan menuju resepsionis. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tetapi beberapa menit kemudian, seorang petugas memberikan mereka kunci kamar. Mereka saling tersenyum sebelum berjalan menuju lift. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diriku. Aku ingin berlari ke dalam, ingin menghadang mereka, ingin menanyakan langsung apa yang sedang mereka lakukan. Tapi aku tahu, aku harus memiliki bukti yang lebih kuat. Aku tidak bisa hanya mengandalkan emosi. Dengan hati yang hancur, aku keluar dari mobil dan berjalan menuju hotel. Aku berusaha agar langkahku tetap stabil, meskipun kakiku terasa lemas. Begitu aku masuk ke dalam, aku melihat resepsionis yang tadi melayani mereka masih berdiri di tempatnya. Aku mengatur napasku, lalu berjalan mendekatinya dengan senyum yang kupaksakan. "Selamat malam," sapaku dengan suara selembut mungkin. "Selamat malam, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Aku melirik daftar tamu di meja, tetapi aku tahu aku tidak bisa melihatnya secara langsung. Saya sedang mencari suami saya, Aryo. Tadi saya lihat dia masuk ke sini, tapi saya kehilangan jejaknya. Resepsionis itu tampak sedikit ragu sebelum menjawab. "Maaf, Bu. Kami tidak bisa memberikan informasi tamu hotel tanpa izin mereka." Aku mengangguk, berpura-pura mengerti, meskipun dalam hatiku aku ingin berteriak. Aku harus mencari cara lain. Aku berpura-pura mengeluarkan ponselku dan menelepon seseorang, lalu berjalan ke arah lobi seolah sedang menunggu seseorang datang. Dari sudut mataku, aku melihat ada seorang petugas hotel yang baru keluar dari lift. Aku menyadari bahwa dia adalah bellboy yang tadi mengantar Mas Aryo dan Surya. Dengan cepat, aku mendekatinya. "Mas, maaf mengganggu," kataku dengan nada akrab. "Saya istri Pak Aryo. Saya mau kasih kejutan buat suami saya, tapi saya lupa nomor kamarnya. Bisa bantu saya?" Bellboy itu tampak ragu sejenak, tetapi aku segera mengeluarkan selembar uang dari dompetku dan menyelipkannya ke tangannya. Wajahnya sedikit berubah, dan setelah memastikan tidak ada yang memperhatikan, dia berkata pelan, "Kamar 708, Bu." Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu berjalan menjauh. Dengan tangan yang masih gemetar, aku mengepalkan tanganku. Aku sekarang memiliki jawaban yang kucari. Aku berdiri di depan lift, menatap angka-angka di panelnya. Aku bisa saja naik ke lantai 7 sekarang, mengetuk pintu itu, dan menghadapi mereka. Tapi aku tahu, jika aku masuk ke sana dengan emosi yang meluap, aku mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa selain penyangkalan dan kebohongan. Aku harus berpikir lebih jernih. Aku memutuskan untuk pergi dari hotel itu malam ini, tetapi tidak dengan tangan kosong. Aku mengambil foto hotel itu, mencatat nomor kamar mereka, dan memastikan aku memiliki cukup bukti. Aku akan menyusun langkah berikutnya dengan hati-hati. Di dalam mobil, aku tidak bisa lagi menahan air mata. Aku menangis tanpa suara, membiarkan semua rasa sakit yang sejak tadi kutahan akhirnya keluar. Aku merasa dikhianati dalam cara yang paling kejam. Aku bertanya-tanya apakah aku benar-benar tidak pernah cukup bagi Mas Aryo.
Atau apakah dia selama ini hanya berpura-pura mencintaiku? Saat aku menghapus air mataku, sesuatu dalam diriku berubah. Aku bukan lagi perempuan yang hanya diam dan menerima. Aku akan menuntut jawaban. Aku akan menghadapi kebenaran, seberapa menyakitkan pun itu. Dan yang terpenting, aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam kebohongan ini lebih lama lagi. Malam ini adalah malam yang menentukan, bukan hanya untuk pernikahanku, tetapi juga untuk hidupku sendiri. Aku berdiri di sudut kamar, mengamati Mas Aryo yang masih terduduk di tepi ranjang dengan wajah tertunduk. Dia tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa bersimpati. Aku terlalu lelah, terlalu hancur, terlalu marah untuk peduli. Udara di dalam kamar terasa begitu berat, seolah-olah semua kepedihan yang telah kupendam selama ini kini menggantung di antara kami, menekan dadaku hingga aku kesulitan bernapas. Mas Aryo masih tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap lantai dengan ekspresi kosong, seperti anak kecil yang tertangkap basah berbuat salah. Aku akhirnya membuka suara, dan suaraku lebih dingin dari yang kuperkirakan. Berapa lama? Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan kebingungan. Apa? Aku melipat tangan di dadaku, mencoba mengendalikan getaran di tubuhku. Berapa lama kamu menjalin hubungan dengan Surya? Ulangku, kali ini dengan lebih tegas. Dia menelan ludah sebelum menjawab, dari mana kamu tahu? Tidak perlu bertele-tele dan mencoba membohongiku, Mas. Aku sudah tahu semuanya. Jadi, sudah berapa lama? Tanyaku sekali lagi dengan tegas. Setahun sebelum kita menikah. Jawabnya. Aku merasakan lututku hampir goyah, tapi aku memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak. Jawabannya tidak seharusnya mengejutkanku, tapi tetap saja rasanya seperti tamparan keras di wajahku. Jadi, aku tertawa miris, meskipun tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Kamu menikahiku sambil tetap menjalin hubungan dengan pria lain? Dengan Surya. Dia tidak bisa membalas tatapanku. Aku pikir pernikahan akan mengubahku, bisiknya. Aku memejamkan mata, berusaha menahan emosi yang berkecamuk di dadaku. Mengubahmu jadi apa, Mas? Jadi seseorang yang bisa benar-benar mencintaiku. Aku membuka mata, menatapnya tajam. Itu tidak adil. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk Vino. Mas Aryo mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku tahu aku salah, Dinda. Aku tahu ini semua salah. Dia menatapku, kali ini dengan mata yang memohon. Tapi aku benar-benar berusaha. Aku benar-benar ingin menjalani hidup yang normal, seperti orang lain. Aku menggeleng, merasakan kemarahan semakin membara di dadaku. Jangan gunakan aku sebagai eksperimen, Mas. Jangan gunakan pernikahan kita sebagai cara untuk mencari jati dirimu. Aku bukan tempatmu bersembunyi. Dia menunduk lagi. Aku mencintaimu, Din. Dengan cara yang berbeda, tapi aku tetap mencintaimu. Aku tersenyum pahit. Aku tidak butuh cinta yang berbeda, Mas. Aku butuh suami yang benar-benar melihatku sebagai pasangan, bukan sebagai alat. Suasana kembali hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seolah ikut menghitung detik-detik kehancuran pernikahan kami. Aku bisa melihat air mata menggenang di mata Mas Aryo, tapi aku sudah terlalu mati rasa untuk peduli. Bagaimana dengan Surya? Tanyaku akhirnya. Dia tahu kamu menikahiku hanya untuk menutupi hubungan kalian. Mas Aryo mengangguk perlahan. Dia tahu. Lagi-lagi, aku merasa dipermalukan. Jadi selama ini, aku adalah satu-satunya yang tidak tahu apa-apa? Aku yang hidup dalam kebohongan, sementara dua pria itu dengan nyaman berbagi rahasia yang menghancurkan hidupku? Aku mendekat ke arah Mas Aryo, menatapnya dengan penuh luka. Aku ingin tahu satu hal lagi, Mas. Aku menarik napas dalam.
Kalau aku tidak tahu soal ini, kalau aku tidak pernah memergoki kalian, apakah kamu akan terus berbohong? Akan terus menjadikanku istri pura-pura? Dia menatapku dengan kesedihan yang mendalam, tapi tidak ada jawaban. Dan itu sudah cukup bagiku. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku patah sepenuhnya. Harapan, kepercayaan, semua yang tersisa dari hubungan kami menguap begitu saja. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Aku melangkah mundur, mengambil napas dalam, lalu berkata dengan suara yang tegas meskipun bergetar, "Aku akan menggugat cerai." Mas Aryo mengangkat wajahnya dengan ekspresi panik. "Dinda, jangan." Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak ada alasan untuk bertahan. Kamu tahu itu, dan aku juga tahu itu. Aku menatapnya dengan mata yang penuh keteguhan. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi. Dia terdiam, matanya dipenuhi keputusasaan. Tapi kali ini, aku tidak peduli. Aku telah memberi terlalu banyak kesempatan, terlalu banyak pengertian, terlalu banyak luka yang kutanggung sendiri. Aku berbalik, melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi dan berkata dengan suara yang tenang tapi penuh kepastian. "Aku harap kamu menemukan kebahagiaan yang selama ini kamu cari, Mas. Tapi aku tidak akan menjadi bagian dari itu." Lalu aku melangkah keluar, menutup pintu di belakangku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Luka itu masih ada, sakitnya masih menyiksa, tapi setidaknya aku tahu satu hal. Aku tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar memilihku. Malam ini memang penuh kepahitan, tapi juga menjadi awal dari sesuatu yang baru. Awal dari kebebasan. Awal dari hidup yang seharusnya. Aku berdiri di ruang tamu, masih berusaha mengendalikan diri setelah perbincangan kami di kamar. Hatiku masih berdebar kencang, bukan karena cinta atau rindu, tapi karena kemarahan yang selama ini kutahan telah mencapai puncaknya. Aku mendengar langkah kaki Mas Aryo mendekat dari belakang, tetapi aku tidak ingin menoleh. "Dinda," panggilnya lirih. Aku tetap memandang keluar jendela, menatap gelapnya malam yang terasa begitu menyesakan. "Apalagi, Mas?" tanyaku, suaraku datar. Aku terlalu lelah untuk berdebat, tapi aku tahu ini belum berakhir. Dia menarik napas panjang sebelum akhirnya berdiri di sampingku. "Aku nggak bisa tidur," katanya. "Aku nggak bisa membiarkan semua ini berakhir tanpa bicara lebih banyak." Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. "Kita sudah bicara, Mas. Aku sudah mengatakan semuanya." "Tapi aku belum," balasnya cepat. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menyakitimu lebih dari yang bisa kubayangkan. Tapi aku ingin kamu tahu, Dinda, aku benar-benar mencintaimu. Dengan caraku sendiri." Aku tersenyum miris, lalu menoleh menatapnya. "Mencintaiku? Dengan cara seperti ini?" Aku menunjuk diriku sendiri. Dengan menjadikanku istri hanya sebagai tameng? Dengan membiarkanku bertahan dalam kebohongan selama bertahun-tahun? Dia tidak bisa menjawab. Aku melangkah menjauhinya, mengusap wajahku yang panas karena amarah. "Aku bukan wanita bodoh, Mas. Aku tahu bedanya cinta dan kepura-puraan. Aku tahu kapan seseorang benar-benar menginginkanku dalam hidupnya, dan kapan seseorang hanya menjadikanku alat untuk melindungi dirinya sendiri." Aku menatapnya tajam. "Dan yang kita miliki selama ini bukan cinta. Itu hanya sandiwara." Mas Aryo mengepalkan tangannya, ekspresinya penuh keputusasaan. "Aku mencoba, Dinda." Suaranya hampir bergetar. "Aku mencoba mencintaimu dengan cara yang kamu inginkan. Aku mencoba menjadi suami yang baik. Aku mencoba menekan perasaanku pada Surya. Aku pikir aku bisa berubah." Aku tertawa pendek,
tapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Berubah? Mengubah siapa, Mas? Mengubah dirimu sendiri? Atau mengubahku menjadi wanita yang bisa menerima hubungan suaminya dengan pria lain? Dia mengalihkan pandangannya, seakan tidak sanggup menghadapi kebenaran yang baru saja kusuarakan. Aku mendekat, menatapnya tajam. Kalau aku tidak tahu, kalau aku tidak memergoki kalian malam itu, apa yang akan terjadi? Kamu akan tetap bersamaku? Akan tetap pura-pura mencintaiku? Sementara kamu diam-diam bersama Surya. Dia membuka mulut seakan ingin menjawab, tapi tak ada kata yang keluar. Aku tersenyum sinis. Itulah yang paling menyakitkan, Mas. Bukan karena kamu mencintai orang lain, tapi karena kamu tega membiarkanku hidup dalam kebohongan selama ini. Kamu membiarkan aku berharap, membiarkan aku berpikir bahwa kita punya pernikahan yang bahagia. Aku menggelengkan kepala. Tapi ternyata, aku hanya istri di atas kertas. Mas Aryo mengusap wajahnya. Frustrasi. Aku nggak tahu harus bagaimana. Dinda. Aku takut. Aku takut orang-orang tahu. Aku takut kehilangan keluargaku. Aku takut kehilangan Vino. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan bawa-bawa Vino dalam ini, Mas, potongku tajam. Dia tidak salah. Dan aku tidak akan pernah menjauhkan dia darimu. Tapi aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kepalsuan. Dia menatapku, matanya penuh dengan ketidakberdayaan. Kamu benar-benar ingin bercerai? Aku menegakkan bahu, memastikan dia melihat keteguhan dalam diriku. Iya, Mas. Aku sudah memutuskan. Keheningan di antara kami terasa begitu panjang. Aku melihat sesuatu di dalam dirinya yang perlahan-lahan runtuh. Bukan hanya kebohongan yang ia bangun, tapi juga ketakutan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Aku bisa melihat dia bergumul dengan pikirannya sendiri, seolah masih berharap ada cara lain. Tapi aku tahu, ini satu-satunya jalan. Akhirnya, dia mengangguk pelan. Kalau ini yang kamu inginkan, aku akan menghormati keputusanmu. Aku menatapnya lama sebelum berkata, bukan hanya keinginanku, Mas. Ini yang terbaik untuk kita semua. Aku berbalik, berjalan menuju kamar. Aku tidak menangis, meskipun dadaku terasa begitu berat. Mungkin, di masa lalu, aku akan menangis. Mungkin aku akan memohon, bertanya apakah masih ada cara untuk memperbaiki semuanya. Tapi tidak malam ini. Tidak setelah semua yang telah terjadi. Aku menutup pintu kamar di belakangku, bersandar di sana selama beberapa saat. Aku tahu, ini baru awal dari perjalanan yang lebih sulit. Perceraian bukanlah hal yang mudah, dan aku masih harus menghadapi berbagai hal di depan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi hidup dalam kebohongan. Aku akan menemukan kebahagiaanku sendiri. Tanpa Mas Aryo. Tanpa kepura-puraan. Tanpa rasa takut. Hari itu, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Wajahku terlihat lebih tirus dari biasanya. Mataku sedikit sembab karena kurang tidur. Aku mencoba tersenyum, tetapi bayangan wanita di dalam cermin hanya membalas dengan tatapan kosong. Rasanya aneh, menyadari bahwa aku akan segera menjadi seorang janda di usia yang masih muda. Kata, perceraian, dulu hanya terdengar sebagai kisah orang lain, sesuatu yang jauh dari kehidupanku. Tapi sekarang, itu adalah kenyataan yang harus kuterima. Aku melirik tumpukan berkas yang terletak di meja. Surat gugatan cerai, dokumen hak asuh Vino, dan berbagai kertas lain yang menjadi bukti bahwa pernikahan yang dulu kuanggap abadi kini tinggal hitungan hari untuk berakhir. Aku menarik napas panjang, lalu mengambil tas dan keluar kamar. Di ruang tamu, Mas Aryo sudah menunggu. Ia mengenakan kemeja putih yang sedikit kusut, matanya tampak lelah seperti milikku. Kita berangkat? Tanyaku, mencoba bersikap setenang mungkin.
Dia mengangguk tanpa berkata-kata. Aku bisa merasakan atmosfer canggung di antara kami, sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Biasanya, jika kami pergi bersama, selalu ada obrolan ringan, tawa kecil, atau bahkan perdebatan kecil tentang hal-hal sepele. Tapi hari ini, tidak ada apa-apa. Hanya kesunyian yang menyiksa. Di dalam mobil, aku menatap keluar jendela sepanjang perjalanan. Langit mendung, seperti mencerminkan suasana hatiku. Mas Aryo menyetir tanpa berkata apa-apa. Aku tidak tahu apakah dia juga merasa sesak seperti aku, atau justru merasa lega karena akhirnya tidak perlu lagi menjalani kebohongan. Aku ingin bertanya, ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata terasa berat untuk keluar. Jadi aku tetap diam. Sidang pertama. Ketika kami tiba di pengadilan, aku melihat banyak pasangan lain yang juga datang untuk mengurus perceraian mereka. Ada yang masih muda seperti kami, ada juga yang sudah berumur. Beberapa pasangan terlihat saling membenci, berbicara dengan nada tinggi, sementara yang lain hanya duduk diam dengan ekspresi pasrah. Aku dan Mas Aryo duduk di bangku panjang, menunggu giliran. Aku bisa merasakan tangan dinginku mengepal di pangkuan, berusaha menahan kegugupan yang mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Ini bukan sesuatu yang kuinginkan, tapi aku tahu ini harus dilakukan. Ketika nama kami dipanggil, aku berdiri, berusaha menjaga postur agar tetap tegar. Kami berjalan memasuki ruang sidang, di mana seorang hakim perempuan menatap kami dengan tatapan serius. Saudari Dinda Kartika dan Saudara Aryo Pratama, apakah Anda berdua benar-benar yakin ingin mengakhiri pernikahan ini? Tanyanya dengan suara tegas. Aku menoleh ke arah Mas Aryo, berharap bisa menemukan sedikit jawaban di matanya. Tapi dia hanya menatap lurus ke depan, wajahnya tanpa ekspresi. Aku yakin, Yang Mulia, kataku akhirnya, suaraku lebih stabil dari yang kuduga. Mas Aryo diam selama beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. Saya juga yakin. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, ada sesuatu di dalam dadaku yang runtuh. Ini benar-benar akan berakhir. Hakim mengangguk, mencatat sesuatu di dokumennya. Baik, karena kedua belah pihak sudah sepakat dan tidak ada tuntutan tambahan, maka sidang akan dilanjutkan pada sesi berikutnya untuk pengesahan resmi perceraian. Aku menarik napas panjang, merasa lega sekaligus hampa. Ini baru awal dari akhir yang sebenarnya. Kami keluar dari ruang sidang dengan langkah pelan. Aku bisa merasakan banyak mata tertuju pada kami. Mungkin orang-orang bertanya-tanya kenapa pasangan yang terlihat masih muda ini sudah harus berpisah. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin semua ini selesai. Saat kami tiba di parkiran, Mas Aryo tiba-tiba berbicara. Dinda. Aku menoleh. Setelah ini, kamu mau kemana? Aku mengerutkan kening. Maksudnya? Dia menghela napas, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Kita masih tinggal di rumah yang sama. Setidaknya sampai semua proses ini selesai. Aku menggigit bibir. Aku belum memikirkan itu. Aku akan mencari tempat lain, kataku akhirnya. Aku nggak bisa terus tinggal di sana. Mas Aryo menatap ke arah lain, seperti sedang berpikir. Kamu nggak perlu buru-buru pergi. Sampai kamu menemukan tempat yang nyaman untukmu dan Vino, kamu bisa tetap di sana. Aku menggeleng. Aku nggak mau menunda lebih lama. Mas, aku butuh awal yang baru. Dia terdiam, lalu mengangguk pelan. Aku ngerti. Aku menatapnya sekali lagi, lalu masuk ke dalam mobil. Kali ini, aku yang menyetir. Aku ingin merasa memiliki kendali atas hidupku sendiri, setidaknya untuk saat ini. Sepanjang perjalanan pulang, aku menahan air mata yang ingin keluar. Aku tidak ingin menangis lagi untuk hal yang sudah seharusnya kuikhlaskan. Tapi tetap saja, perasaan kehilangan itu ada di sana, menghantuiku seperti bayangan yang tak bisa kuhilangkan. Hari-hari berlalu dalam kesibukan.
Aku mulai mencari tempat tinggal baru, sementara Mas Aryo semakin jarang berbicara denganku. Kami seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama. Vino mulai merasakan perubahan ini. Suatu malam, ketika aku sedang membereskan barang-barang di kamar, Vino datang dengan wajah polosnya. "Bunda, kenapa ayah nggak sering main sama kita lagi?" Hatiku mencelos. Aku berlutut, menatap wajah kecilnya yang penuh rasa ingin tahu. "Karena ayah dan bunda sedang sibuk, sayang." Dia mengerutkan kening. Tapi bunda kelihatan sedih. Aku tersenyum, meskipun rasanya pahit. "Bunda baik-baik saja, nak." Vino diam sebentar, lalu memelukku erat. "Aku sayang bunda." Saat itu juga, aku tidak bisa lagi menahan air mata. Aku memeluknya erat, menyadari satu hal penting. Aku tidak sendiri. Aku punya Vino, dan dia punya aku. Itu cukup. Akhirnya, hari yang kutunggu sekaligus kutakuti tiba. Aku menandatangani dokumen terakhir di depan hakim, dan hanya dalam hitungan menit, statusku berubah dari istri menjadi mantan istri. Saat kami keluar dari ruang sidang, aku merasakan perasaan aneh. Bukan sekadar kesedihan, tapi juga kelegaan yang tidak bisa dijelaskan. Aku menoleh ke arah Mas Aryo, yang berdiri beberapa meter dariku. Dia menatapku, lalu tersenyum kecil. "Jaga diri, Dinda." Aku mengangguk. "Kamu juga, Mas." Kemudian, tanpa kata-kata lain, kami berjalan ke arah yang berbeda. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihat apa yang kutinggalkan. Aku hanya ingin melihat ke depan, ke arah masa depan yang baru. Hujan mulai turun saat aku keluar dari gedung pengadilan. Aku mendongak ke langit, membiarkan rintik-rintik air jatuh ke wajahku. Aku tahu ini bukan akhir segalanya. Ini hanya akhir dari satu bab dalam hidupku, dan awal dari bab yang baru. Setelah mencari beberapa tempat, akhirnya aku menemukan rumah kecil yang cukup nyaman untuk aku dan Vino. Tidak mewah, tapi cukup untuk memulai hidup baru. Aku merasa lega ketika akhirnya bisa memindahkan barang-barangku ke tempat itu. Aku ingin meninggalkan semua kepedihan di masa lalu dan membangun kehidupan yang lebih baik. Hari pertama di rumah baru, aku duduk di ruang tamu yang masih berantakan dengan tumpukan kardus. Vino sibuk bermain dengan mainannya, tidak terlalu peduli dengan perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Aku menghela napas panjang, merasa sedikit bangga pada diriku sendiri. Aku berhasil melewati proses perceraian yang sulit, dan sekarang aku di sini, memulai dari awal. Namun, di balik semua itu, ada ketakutan yang mengintai. Bagaimana aku akan menjalani hidup tanpa seorang suami? Bisakah aku menjadi ibu yang cukup baik untuk Vino? Apakah aku bisa mandiri secara finansial? Semua pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak boleh menyerah. Aku mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Selama ini, aku selalu bergantung pada Mas Aryo. Tapi sekarang aku harus berdiri di atas kaki sendiri. Aku mencoba berbagai peluang, mulai dari membuka bisnis kecil-kecilan, menjual makanan online, hingga mencari pekerjaan sampingan. Aku juga mulai aktif membuat konten di YouTube, berbagi kisah hidupku dan pengalaman tentang pernikahan dan perceraian. Aku tidak menyangka banyak orang yang tertarik mendengar ceritaku. Beberapa bahkan mengirim pesan pribadi, mengaku bahwa mereka mengalami hal yang serupa dan merasa terbantu dengan apa yang kubagikan. Hari demi hari, aku semakin sibuk. Aku tidak lagi punya waktu untuk meratapi masa lalu. Hidupku sekarang berpusat pada Vino dan bagaimana aku bisa membangun masa depan yang lebih baik untuk kami berdua. Tapi tetap saja, ada malam-malam di mana aku merasa kesepian. Kadang-kadang, ketika Vino sudah tidur dan aku duduk sendirian di ruang tamu, aku masih teringat pada kehidupan lamaku. Aku masih merasakan sisa-sisa luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun,
Aku tidak membiarkan perasaan itu menguasai diriku. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Aku mungkin belum sepenuhnya pulih, tapi aku sedang dalam proses menuju ke sana. Aku menatap Vino yang tidur nyenyak di sampingku, lalu tersenyum. Kita akan baik-baik saja, nak, bisikku pelan. Bunda janji. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian itu terjadi, aku benar-benar percaya pada kata-kataku sendiri. Hari itu hujan turun dengan derasnya. Aku sedang duduk di ruang tamu, menatap layar laptop, mencoba menyelesaikan pekerjaan yang harus kukerjakan untuk mempertahankan kehidupan baruku. Vino sedang tidur siang di kamar, dan rumah terasa begitu sunyi. Aku mulai terbiasa dengan kesunyian ini, meskipun sesekali masih terasa menyakitkan. Tiba-tiba, ponselku bergetar di meja. Aku mengernyit saat melihat nama yang muncul di layar. Mas Aryo, setelah berbulan-bulan tanpa kabar, kini dia tiba-tiba menghubungiku. Aku sempat ragu untuk mengangkatnya. Ada sesuatu di dalam hatiku yang masih terasa nyeri setiap kali mendengar namanya. Tapi pada akhirnya, aku menekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telinga. Halo, suaraku terdengar ragu. Di seberang sana, terdengar helaan napas panjang sebelum suara berat yang dulu begitu kukenal akhirnya berbicara. Dinda. Hanya satu kata itu, tapi ada begitu banyak emosi yang tersirat di dalamnya. Aku tetap diam, menunggu kelanjutannya. Aku sakit, Din, katanya akhirnya. Aku menggigit bibir, mencoba meredam perasaan yang tiba-tiba menyeruak. Sakit apa? Tanyaku pelan, meskipun entah kenapa aku sudah bisa menebaknya. Ada jeda panjang sebelum dia menjawab. Aku kena penyakit kelamin. Dan sekarang sudah semakin parah. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak mengejutkanku, mengingat kehidupan rahasia yang selama ini dia jalani. Tapi tetap saja, mendengar kenyataan ini secara langsung membuat perasaanku bercampur aduk. Aku tahu aku nggak punya hak buat minta apa-apa sama kamu, Din. Lanjutnya, suaranya terdengar lebih lemah sekarang. Tapi aku pengen ketemu Vino. Aku nggak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Aku menggenggam ponsel erat-erat, menatap lantai kosong di hadapanku. Dilema besar menghantamku. Di satu sisi, aku masih menyimpan begitu banyak luka atas apa yang telah dia lakukan. Tapi di sisi lain, Vino berhak mengenal ayahnya, tak peduli seburuk apapun kesalahan yang pernah dibuatnya. Di mana kamu sekarang? Tanyaku akhirnya. Di rumah sakit, jawabnya dengan suara hampir berbisik. Aku sendirian, Din. Surya pergi ninggalin aku setelah tahu aku sakit. Aku menghela napas panjang. Ada rasa kasihan yang muncul di hatiku, meskipun aku mencoba menahannya. Sebesar apapun sakit hati yang kutanggung, aku tidak bisa sepenuhnya menutup hati terhadap penderitaannya. Aku akan pikirkan, kataku akhirnya. Aku nggak bisa janji apa-apa, Mas. Tapi kalau aku memutuskan untuk datang, aku akan kasih tahu. Mas Aryo terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, terima kasih, Din. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak menjawab. Karena untuk saat ini, aku masih belum tahu apakah aku bisa benar-benar memaafkannya. Setelah menutup telepon, aku duduk diam cukup lama. Pikiranku dipenuhi berbagai pertimbangan. Aku ingin melindungi Vino dari luka yang mungkin akan timbul jika dia melihat ayahnya dalam kondisi seperti itu. Tapi di sisi lain, aku tahu bahwa jika aku menolak permintaan ini, aku mungkin akan menyesalinya seumur hidup. Saat Vino bangun dari tidurnya, aku duduk di sampingnya, membelai rambutnya lembut. Nak, bisikku, kalau ayah ingin ketemu kamu mau nggak? Vino mengerjap-ngerjapkan matanya yang masih mengantuk. Ayah mau main sama Vino? Tanyanya polos. Aku tersenyum tipis. Iya, sayang. Ayah mau ketemu kamu.
Vino terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil. Aku mau ketemu ayah. Hatiku mencelos. Aku tahu, keputusan ini bukan lagi tentang aku. Ini tentang Vino dan haknya untuk bertemu ayahnya, tak peduli seburuk apapun keadaannya. Malam itu, aku duduk lama di depan jendela, menatap hujan yang tak kunjung reda. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar siap untuk menghadapi masa lalu yang kembali datang mengetuk pintu? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal, aku harus melakukan ini, untuk Vino. Esok pagi, aku akan menghubungi Mas Aryo dan mengatakan bahwa kami akan datang. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit kelabu, seolah menandakan bahwa hari ini bukan hari yang biasa. Aku menggenggam tangan kecil Vino erat-erat saat kami berjalan menuju rumah sakit. Di dalam hati, aku masih diliputi keraguan. Apakah aku mengambil keputusan yang benar? Apakah pertemuan ini akan membawa kebaikan atau justru menyisakan luka yang lebih dalam? Sesampainya di lobi rumah sakit, aku bertanya kepada resepsionis tentang kamar Mas Aryo. Perempuan itu melihatku dengan sorot mata yang seolah memahami beratnya langkahku, lalu menunjukkan arah menuju lantai tempat Mas Aryo dirawat. Dengan napas tertahan, aku menggandeng Vino dan berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang panjang dan sunyi. Ketika kami sampai di depan kamar bernomor 217, tanganku gemetar saat hendak mengetuk pintunya. Aku menarik napas dalam, mencoba menguatkan diri. Setelah beberapa detik, aku akhirnya mendorong pintu perlahan. Pemandangan yang menyambutku di dalam kamar membuat hatiku mencelos. Mas Aryo terbaring di ranjang rumah sakit dengan tubuh jauh lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Pipi yang dulu penuh kini tirus, kulitnya tampak lebih pucat, dan matanya cekung, seolah seluruh energi di tubuhnya telah terkuras habis. Infus menancap di lengannya, sementara mesin pemantau jantung berdetak pelan di sebelahnya. Saat matanya terbuka dan melihatku, ekspresi wajahnya berubah. Ada kejutan, kebahagiaan, dan juga rasa bersalah yang begitu kentara. Dinda. Vino. Suaranya serak dan lemah, nyaris seperti bisikan. Vino, yang selama ini selalu penuh semangat, tampak sedikit canggung. Dia memandangku seolah meminta izin, lalu akhirnya mendekati ranjang dan menggenggam tangan ayahnya. Ayah sakit? Tanyanya polos. Mas Aryo tersenyum kecil, meski jelas terlihat bahwa bahkan itu pun menguras tenaganya. Iya, nak, ayah sakit. Vino menggigit bibirnya, lalu menatap Mas Aryo dengan mata yang berkilat-kilat. Kalau sakit, harus minum obat biar sembuh, katanya dengan polos. Aku merasakan dadaku sesak mendengar kata-kata Vino. Anak sekecil itu tidak mengerti betapa seriusnya kondisi ayahnya. Baginya, sakit adalah sesuatu yang bisa disembuhkan dengan obat, bukan sesuatu yang bisa mengakhiri hidup seseorang. Mas Aryo menatapku dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih sudah datang, Din, katanya dengan suara penuh kelelahan. Aku tahu aku nggak pantas meminta ini, tapi aku benar-benar ingin melihat kalian berdua sebelum semuanya terlambat. Aku tetap diam, membiarkan dia berbicara. Aku menyesal, Din. Aku menyesal karena menyakitimu. Karena memanfaatkanmu untuk menutupi siapa diriku yang sebenarnya. Aku pikir aku bisa hidup dengan kebohongan itu, tapi ternyata aku hanya menyakiti banyak orang, termasuk diriku sendiri. Aku menelan ludah, mencoba menahan emosiku. Aku tidak ingin menangis, tidak di hadapannya. Aku sudah melewati semuanya. Mas, kataku akhirnya. Yang terpenting sekarang adalah Vino. Aku ingin dia tetap mengenal ayahnya, meskipun kita nggak bisa kembali seperti dulu. Mas Aryo tersenyum lemah, lalu menoleh ke arah Vino yang masih memegang tangannya. Ayah sayang sama kamu, nak, bisiknya. Maaf karena ayah nggak bisa selalu ada buat kamu. Vino tidak benar-benar mengerti arti kata-kata itu, tapi dia mengangguk kecil.
Aku juga sayang ayah. Aku melihat sekeliling kamar, mencari sosok yang seharusnya ada di sini, Surya. Tapi dia tidak ada. Aku akhirnya bertanya, Surya beneran pergi? Mas Aryo tersenyum pahit. Iya. Saat tahu aku sakit, dia meninggalkan aku begitu saja. Ada kepedihan yang begitu nyata dalam nada suaranya. Aku merasa kasihan, tapi di sisi lain, aku tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari semua yang telah dia pilih. Sekarang aku sendirian, Din, dan di saat seperti ini, aku baru sadar betapa berharganya keluarga. Aku menatapnya lama. Setidaknya, Vino masih punya ayah, kataku akhirnya. Aku nggak akan memutuskan hubungan kalian. Tapi aku harap, kamu bisa menggunakan waktu yang tersisa dengan bijak. Mas Aryo menatapku penuh syukur. Terima kasih, Din. Terima kasih. Kami menghabiskan waktu di rumah sakit lebih lama dari yang kukira. Vino duduk di samping ayahnya, bercerita tentang mainannya, tentang sekolah, tentang hal-hal kecil yang mungkin terdengar sepele, tapi aku tahu sangat berarti bagi Mas Aryo. Saat hari mulai sore, aku tahu bahwa sudah waktunya untuk pergi. Aku berdiri dari kursi, lalu menggenggam tangan Vino. Kita harus pulang, sayang. Vino mengangguk, tapi sebelum pergi, dia berbisik ke telinga ayahnya. Nanti Vino datang lagi ya, ayah. Mas Aryo tersenyum lemah. Ayah tunggu, nak. Saat aku melangkah keluar dari kamar, aku menoleh sekali lagi. Mas Aryo masih menatap kami dengan mata yang berbinar penuh harapan, seolah ingin mengabadikan momen ini dalam ingatannya. Aku tidak tahu berapa lama lagi dia akan bertahan, tapi setidaknya, dia tidak akan merasa sendirian. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda. Aku masih terbayang wajah Mas Aryo yang lemah di ranjang rumah sakit, senyumnya yang dipaksakan untuk menutupi rasa sakitnya, dan matanya yang penuh penyesalan. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang kini terasa lebih jelas bagiku. Aku telah benar-benar melepaskan masa lalu. Selama ini, meskipun aku sudah bercerai, ada bagian dalam diriku yang masih terikat oleh luka dan kemarahan terhadap Mas Aryo. Tapi setelah melihatnya dalam kondisi seperti itu, aku menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk terus memendam kebencian. Aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi aku bisa memilih untuk tidak membiarkan luka itu terus menghantui masa depanku. Aku mulai lebih fokus membangun kehidupanku sendiri bersama Vino. Aku mengambil beberapa proyek freelance yang bisa kukerjakan dari rumah, agar tetap bisa menghabiskan waktu dengan anakku. Aku juga mulai lebih aktif berbagi pengalaman di kanal YouTube-ku, Diari Bunda, dan ternyata banyak orang yang terinspirasi oleh kisahku. Aku menerima banyak komentar dari perempuan yang mengalami situasi serupa, dikhianati, ditinggalkan, tetapi tetap berusaha bangkit. Bunda nggak mau terus-terusan terjebak di masa lalu, nak. Kataku pada anakku suatu malam saat kami sedang berbaring bersama di tempat tidur. Kita harus terus maju, harus tetap bahagia. Vino yang sudah mulai mengantuk hanya mengangguk pelan. Iya, Bunda. Vino mau Bunda selalu senyum. Aku mencium keningnya lembut. Terima kasih, sayang. Kamu adalah alasan kenapa Bunda terus berjuang. Setelah hari itu, aku benar-benar menutup babak lama dalam hidupku. Aku tak lagi melihat diriku sebagai perempuan yang dikhianati atau ditinggalkan. Aku melihat diriku sebagai perempuan yang kuat, yang mampu bangkit, yang mampu menciptakan kebahagiaan sendiri. Aku mulai lebih banyak mengeksplorasi hal-hal yang kusukai. Aku mengikuti kursus online, memperdalam keterampilan yang bisa membantuku berkembang dalam karir. Aku juga mulai membuka diri untuk bersosialisasi lagi, bertemu dengan teman-teman lama, dan bahkan mengenal orang-orang baru.
Aku tahu bahwa cinta mungkin akan datang lagi dalam hidupku, tapi kali ini, aku tidak terburu-buru. Aku tidak lagi merasa perlu bergantung pada siapapun untuk merasa utuh. Aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri, dan itu lebih dari cukup. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Vino bermain di halaman dengan tawa riangnya, sementara angin sepau-sepau membelai wajahku dengan lembut. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar damai. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang, kita harus melewati rasa sakit dan kehilangan untuk bisa menemukan makna yang sebenarnya. Tapi aku percaya, selama kita terus melangkah maju, kebahagiaan akan selalu menanti di ujung perjalanan. Aku menatap langit yang mulai berubah warna, lalu tersenyum. Aku siap menghadapi masa depan, tanpa beban, tanpa penyesalan, hanya dengan harapan dan keberanian untuk terus melangkah.